Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh-soleha, selamat pagi. Nabi Ibrahim adalah putra dari Azar. Ia dilahirkan di wilayah kerajaan Babilonia yang saat itu diperintah oleh raja bernama Namrud. Namrud adalah raja yang sangat sombong. Raja Namrud juga dikenal sangat kejam kepada siapa saja yang berani menentang kekuasaan dan perintahnya. Pada suatu malam, Namrud bermimpi melihat seorang anak laki-laki yang memasuki kamarnya dan mengambil mahkotanya. Keesokan harinya, ia memanggil peramal yang sangat terkenal untuk mengartikan mimpinya tersebut. Peramal lalu mengartikan bahwa anak yang hadir dalam mimpinya tersebut kelak suatu saat akan meruntuhkan kerajaannya. Namrud pun marah mendengar hal itu. Ia memerintahkan prajuritnya agar membunuh setiap bayi laki-laki yang dilahirkan. Azar yang istrinya saat itu sedang mengandung begitu khawatir akan keselamatan bayinya. Ia khawatir bahwa bayi yang ada dalam perut istrinya adalah seorang bayi laki-laki yang selama ini mereka dambakan. Untuk menyelamatkannya, Azar mengajak istrinya bersembunyi di dalam gua yang jauh dari keramaian. Di gua itulah kemudian bayi tersebut dilahirkan dan diberi nama Ibrahim. Agar tidak diketahui oleh orang lain, Azar dan istrinya dengan terpaksa meninggalkan Ibrahim yang masih bayi itu di dalam gua dan sesekali datang untuk melihat keadaannya. Hal itu terus dilakukan hingga Ibrahim tumbuh menjadi anak kecil yang sehat dan kuat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayi Nabi Ibrahim dapat hidup dan tumbuh di dalam gua karena pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim dapat menghisap ibu jari tangannya sendiri dan keluarlah air susu yang sangat baik. Itulah mukjizat pertama yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Hidupnya yang cukup lama di dalam gua tentu membuat Ibrahim kecil sangat terbatas pengetahuannya tentang alam sekitar. Ketika beranjak remaja, Nabi Ibrahim akhirnya keluar dari dalam gua. Ia begitu terkejut melihat pemandangan alam yang begitu luas dan indah. Di dalam ketakjubannya itu, Ibrahim berpikir bahwa alam yang sangat luas dan indah itu pasti ada yang menciptakan. Maka Nabi Ibrahim melakukan perjalanan untuk mencari keberadaan Tuhan. Ia mengamati lingkungan sekelilingnya, namun ia tidak menemukan sesuatu yang pantas dijadikan Tuhannya. Di siang hari, Ibrahim melihat begitu cerahnya matahari menyinari bumi. Ia berpikir, mungkin matahari adalah Tuhan yang ia cari. Tetapi ketika senja datang dan matahari tenggelam, gugurlah keyakinannya akan matahari sebagai Tuhan. Sampai akhirnya malam datang dan bintang di langit bersinar yang membuat suasana malam menjadi lebih indah dan terang. Nabi Ibrahim pun mulai berpikir, apakah ini Tuhan yang aku cari? Ia menatap bintang-bintang itu dengan penuh rasa bangga. Tapi ternyata ketika malam mulai berganti pagi, bintang-bintang itu menghilang satu persatu. Dengan pandangan kecewa, Nabi Ibrahim melihat satu persatu bintang-bintang itu menghilang dari langit dan berkata, "Aku tidak menyukai Tuhan yang bisa menghilang dan tenggelam." Memasuki malam berikutnya, bulan muncul dan memancarkan cahayanya yang terang. Nabi Ibrahim menduga dan berkata, "Inikah Tuhan yang aku cari?" Maka ketika pagi datang, bulan hilang tanpa alasan seperti yang terjadi pada matahari dan bintang. Nabi Ibrahim pun berpikir, pasti ada kekuatan yang maha besar untuk menggerakkan dan menghidupkan semua yang ada. Dan Nabi Ibrahim pun percaya bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengatur segalanya.
penduduk kerajaan Babilonia mempunyai kepercayaan menyembah berhala, lahirlah seorang utusan Allah yang bernama Ibrahim. Beliau adalah putra dari Azar yang merupakan keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam. Ayah Nabi Ibrahim adalah seorang pemahat patung yang cukup terkenal. Saat masih kecil, Nabi Ibrahim membantu menjual patung-patung buatan ayahnya. Karena sering berkeliling menjual patung, Nabi Ibrahim pun bertanya-tanya, "Wahai ayahku, apakah engkau percaya bahwa semua patung yang dibuat ini adalah Tuhan yang pantas?" Namun ayah Nabi Ibrahim tidak mau menjawab dan tetap terus membuat berhala. Kejadian ini terdapat dalam surat Al-An'am ayat 74. Kerajaan Babilonia pada saat itu dipimpin seorang raja yang bernama Namrud bin Kan'an. Pemerintahan yang dijalankannya adalah kekuasaan mutlak yang membuatnya menjadi raja yang kejam. Apapun yang diperintahkannya harus ditaati dan dilaksanakan tanpa ada pertimbangan dari siapapun. Setelah dewasa, Nabi Ibrahim mulai menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, semua penduduk merayakan sebuah tradisi tahunan dengan pergi keluar kota untuk berburu. Nabi Ibrahim juga diajak oleh ayahnya. Namun kali ini Nabi Ibrahim menolak dengan alasan sakit. Nabi Ibrahim kemudian pergi untuk menghancurkan patung-patung berhala yang berada di tempat ibadah dengan menggunakan sebuah kapak. Semua patung-patung berhala itu dihancurkan tanpa ada yang tersisa kecuali patung yang paling besar. Nabi Ibrahim lalu meletakkan kapaknya di depan patung tersebut. Ketika para penduduk kembali, mereka sangat terkejut melihat patung sesembahannya hancur berkeping-keping. Mereka akhirnya mencurigai seseorang yang tidak ikut dalam acara perayaan. Dipanggillah Nabi Ibrahim untuk diadili, yang disaksikan oleh seluruh penduduk Babilonia. Dalam keadaan ini, Nabi Ibrahim mulai berdakwah secara terang-terangan. Dalam pengadilan itu, terjadilah percakapan antara Nabi Ibrahim dan Raja Namrud. Diawali dengan Raja Namrud yang bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Siapakah yang menghancurkan patung-patung ini?" Nabi Ibrahim pun menjawab, "Bukan aku. Patung besar itulah yang menghancurkannya." Raja Namrud dengan geram kembali berkata, "Mana mungkin patung itu bisa bergerak dan memegang sebuah kapak, sedangkan untuk berbicara saja dia tidak mampu." Disinilah kecerdikan Nabi Ibrahim dalam berdakwah. Dengan tegas beliau menjawab, "Jika engkau tahu bahwa patung itu tidak bisa bergerak, bahkan berbicara saja ia tidak mampu, mengapa kalian semua menyembahnya?" Dengan jawaban ini, maka terdiamlah seluruh masyarakat Babilonia termasuk Raja Namrud. Tetapi dengan kekuasaan mutlaknya, Raja Namrud dengan marah memerintahkan prajuritnya untuk membakar Nabi Ibrahim. Dalam keadaan yang demikian, Nabi Ibrahim tetap tenang dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah tiang yang kuat didirikan sebagai tempat Nabi Ibrahim diikat dan dibakar. Setelah kayu sudah siap mengelilingi Nabi Ibrahim, disulutlah kayu itu dengan api atas perintah Raja Namrud. Api itu dengan cepat mulai membesar. Masyarakat Babilonia pun mulai bersukaria melihat Nabi Ibrahim dilahap api. Namun, alangkah terkejutnya para penduduk karena Nabi Ibrahim tidak terbakar. Beliau masih utuh sempurna tanpa adanya luka sedikit pun. Ternyata doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permohonan agar diselamatkan dari api yang besar dan menyala ada dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Maka selamatlah Nabi Ibrahim dari kobaran api yang amat besar, sehingga penduduk menjadi takjub terhadap mukjizat Nabi Ibrahim. Mereka kemudian mulai mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim mempunyai dua istri. Istri pertama bernama Sarah dan istri kedua bernama Hajar. Sarah melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamakan Ishak, dan Hajar melahirkan anak laki-laki juga yang bernama Ismail. Sarah
merasa kurang senang hidup bersama Hajar. Berkali-kali ia meminta kepada suaminya agar Hajar dan anaknya dipindahkan ke tempat lain. Akan tetapi, Nabi Ibrahim tidak segera menurutinya. Barulah setelah menerima perintah dari Allah, Nabi Ibrahim mengajak Hajar dan Ismail pindah ke Mekah. Ismail yang masih menyusu pada waktu itu terpaksa harus mengikuti kedua orang tuanya menempuh perjalanan yang begitu jauh dan melelahkan. Hajar dan Ismail ditempatkan di daerah padang pasir yang tandus, sunyi, dan terik matahari yang menyengat kulit. Tak ada seorang pun di sana kecuali mereka berdua. Setelah beberapa tahun Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak dan istrinya itu, ia pun merasa rindu. Beberapa kali ia mengirim utusan untuk melihat keadaan anak dan istrinya itu. Dan ketika utusannya mengatakan bahwa anak dan istrinya dalam keadaan yang baik-baik saja, Nabi Ibrahim pun merasa lega. Ternyata kehidupan istri dan anaknya itu diberi serba kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajar dan Ismail dianggap sebagai pemilik dan pemimpin di Mekah karena mereka berdualah yang pertama kali menetap dan bertempat tinggal di sana. Demikianlah Nabi Ibrahim tidak dapat menahan kerinduannya. Ia pun berangkat ke Mekah dan bertemu dengan Hajar dan Ismail di padang Arafah. Anak dan istrinya itu sedang menggembalakan hewan ternak yang cukup banyak. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, setelah menggembalakan ternak, mereka beristirahat di Musdalifah karena kelelahan dan akhirnya tertidur. Dalam tidurnya yang sebentar itu, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat wahyu melalui mimpinya. Ia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Anak kesayangannya itu harus dikurbankan sebagai bukti patuhnya Nabi Ibrahim terhadap Tuhannya. Seketika itu juga Nabi Ibrahim terkejut dan berdebar-debar. Tampak begitu beratnya ujian kali ini. Ia pun akhirnya menguatkan hati demi rasa cintanya yang lebih besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga pada akhirnya memberitahukan mimpi itu kepada Ismail. Wahai anakku Ismail, dalam mimpi aku diperintahkan oleh Allah untuk menyerahkanmu sebagai kurban dan aku harus menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Kata Nabi Ibrahim. Ismail pun menjawab, wahai ayah, sekiranya itu perintah Allah, maka laksanakanlah apa yang telah diperintahkannya kepadamu. Aku akan tetap sabar dan ikhlas menerima cobaan ini. Dikisahkan iblis berusaha merintangi perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Berkali-kali iblis membujuk Nabi Ibrahim agar tidak melaksanakan perintah itu. Namun Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah. Dan godaan iblis yang begitu dahsyatnya tak akan mampu meruntuhkan ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Nabi Ibrahim membawa Ismail ke atas bukit. Di sana, Ismail mengenakan kain penutup mata dan pedang tajam pun sudah dipersiapkan. Ketika pedang itu sudah berada di leher Ismail, tiba-tiba tubuh Ismail pun diganti dengan seekor kambing yang gemuk oleh malaikat Jibril. Dengan demikian, selamatlah Ismail dari penyembelihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim, hai Ibrahim, kau sudah melaksanakan perintahku dengan ikhlas. Sebagai gantinya, aku berikan binatang ternak untuk disembelih. Ini adalah cobaan besar bagimu. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Dzulhijjah di Mina, dan sampai sekarang dirayakan seluruh umat muslim sebagai hari raya Idul Adha. Dan umat Islam yang melaksanakan ibadah haji juga dapat melakukan kurban di Mina
sebagai penghormatan atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Baiklah, untuk materi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dari rumah.